masyarakat adat tidak mendapatkan akses terhadap suatu layanan dasar. Ini menjadi penting karena ketika bicara desa, dan saya juga beberapa kali diskusi tidak hanya dengan teman-teman dari pemerintah daerah maupun LSM, ketika bicara menghubungkan, misalkan ada teman LSM yang aktif di urusan desa, ada teman LSM yang aktif di urusan masyarakat adat, itu tidak ketemu. Yang urusan desa tidak mau mengurusin tentang bagaimana agar masyarakat adat itu bisa terlibat ataupun mendapat hasil dari kegiatan yang ada di desa, entah dengan dana desa atau sumber yang lain. Teman-teman yang bergerak di isu masyarakat adat tidak mau melingkan dengan pemerintahan desa ataupun dengan warga yang ada di desa di suatu wilayah. Ini yang menjadikan masyarakat adat semakin terjepit dan banyak hal yang katanya dengan kasus gizi, kasus kelaparan, kematian, ataupun juga berbagai kasus yang menjadikan masyarakat adat itu tidak memahami bahwa dinamika di luar kehidupan mereka semakin berkembang pesat. Nah, akibatnya kita melihat masyarakat adat itu terbelah dalam gerakannya itu memperjuangkan regulasi dalam bentuk perda, perbu, sampai rumah masyarakat, sampai satu lagi berbicara pendekatan hak. Dua ini sering bersinggungan ketika masuk ke ranah yang sifatnya pembahasan secara legal, dan sebetulnya dua-duanya saling memperkaya. Tapi ketika satu sisi dalam perjuangan untuk masyarakat adat, mana yang lebih kedepankan, apakah pendekatan hak atau yang penting ada regulasinya. Bagi teman-teman yang sifatnya sangat hukum dan sangat teoritis, pendekatan legal atau regulasi menjadi utama. Tapi bagi yang lebih cenderung ke pendekatan hak, yang penting hak-hak masyarakat adat terpenuhi dulu. Nah, hak apa aja yang dimiliki oleh masyarakat adat? Ini yang jadi peran pertama adalah hak atas wilayah adat. Ini PR yang menurut saya kenapa RUU masyarakat adat itu tidak disetujui terus, karena bicara konteks hak atas wilayah adat. Kemudian hak atas budaya spiritual itu sudah banyak sekarang oleh pemerintah diangkat untuk bagaimana misalkan agama kepercayaan masuk dalam KTP, kemudian kaitannya dengan kependudukan admindik juga kaitannya dengan kepercayaan bisa ditulis di situ. Hak perempuan adat, hak anak dan pemuda, hak atas lingkungan hidup itu masih juga diterima dengan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah ataupun berbagai lembaga. Tapi yang ketujuh dan pertama yang kaitannya hak atas free, prior, and informed consent ini yang kurang. Jadi ketika ada pembangunan infrastruktur, ada prioritas nasional, harusnya diskusi dan pembahasan dengan masyarakat adat itu lebih diutamakan. Nah, ini yang kelihatannya karena membutuhkan kecepatan untuk bisa dilaksanakan, seringkali masalah wilayah adat ataupun kaitannya dengan hak atas free, prior, and informed consent itu diabaikan. Ini yang menjadi contoh, saya satu contoh saja di sini bagaimana suku anak dalam yang salah satu lokasinya di Jambi, kami dampingin juga dengan teman-teman di daerah. Itu adalah mereka tinggal di daerah perbatasan antara desa dengan wilayah industri. Mereka ada di area perkebunan sawit. Jadi nanggung. Itu daerahnya daerah kawasan sawit, perkebunan sawit. Satu sisi mereka juga sudah tidak bisa masuk ke hutan karena hutannya sudah jauh sekali, karena ada di Pegunungan Kerinci. Mereka tinggal di sepanjang lokasi transmigrasi dengan lokasi perkebunan sawit. Kehidupan mereka seperti yang ada di foto ini, mereka tinggal dalam sudung dan tidak ada sekat dinding di samping kanan kirinya. Dan ini yang menjadi menarik, mereka itu tinggalnya terpisah antara laki-laki dengan perempuan dengan anak satu sudung sendiri ataupun satu tenda sendiri, sementara yang laki-laki terpisah. Pemerintah berusaha untuk mereka masuk dalam program yang disebut dengan program merumahkan mereka dalam bentuk rumah-rumah bedeng di beberapa lokasi. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Kenapa? Mereka masih hidupnya adalah masih berburu dan meramu. Mereka masih keliling di satu sudung, pindah ke tempat lain untuk mencari, kalau di hutan mencari hewan untuk bisa ditembak atau rotan ataupun jenang, itu kayak untuk bahan kosmetik. Nah, mereka kemudian diminta untuk
masuk ke dalam pola kehidupan yang dianggap sudah umum di luar mereka, tinggal dalam rumah, bekerja untuk kebun ataupun untuk buruh. Sementara kehidupan mereka masih seperti ini. Akhirnya apa? Rumah yang dibangun oleh pemerintah dengan kerja keras juga dari pemerintah daerah karena urusan lahan dan sebagainya, itu ditinggali kalau pas mereka posisinya lagi di situ. Jadi mereka muter kayak GPS itu, kemudian kembali satu titik yang pas ada rumah mereka, mereka tinggal di situ. Nah ini repotnya ketika ditinggal pergi selama 7 bulan atau 8 bulan, rumah itu kemudian oleh pemerintah dianggap tidak dipakai lagi, sehingga ada kemungkinan dimasukin oleh kelompok yang lain. Nah, hal-hal gini yang menurut saya menjadi penting bahwa ruang hidup mereka yang semi nomaden kemudian masih tergantung pada sumber daya alam, di mana mereka akan mendapatkan semua ketika semua menjadi sawit. Nah, ini yang menurut saya bicara konteks masyarakat adat memang tidak terlepas dari konteks sumber daya alam yang mereka miliki. Hutan mereka sudah menjadi habis, menjadi kebun sawit, kebun karet, menjadi perumahan. Nah, mereka yang selama ini tinggalnya tidak di rumah ya dipaksa untuk seperti gambar di sini. Jadi ini yang menurut saya ketermarginalan itu adalah bagian dari suatu residu pembangunan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak disiapkan bagaimana ruang hidup masyarakat adat itu ada. Masa dalam kehidupan seperti ini, tapi kemudian tidak ada juga layanan diberikan kepada mereka. Mereka adalah bagian dari warga negara walaupun mungkin secara perjuangan kemerdekaan tidak sehebat kerajaan ataupun tidak sehebat tokoh-tokoh pergerakan yang lain, tapi mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia yang saat ini belum memiliki legal identitas atau identitas hukum. Apakah mereka dianggap penumpang di negeri ini? Jumlahnya tidak banyak, tapi kemudian ini yang terjadi. Nah, menurut saya apa sih yang harus dilakukan? Ini pilihan-pilihan ini menjadi susah kan ketika suatu pemerintah ataupun pembangunan dilakukan. Hidup tetap dalam ruang hutan yang semakin sempit, ataukah mereka keluar berbaur dengan komunitas lain? Inklusi sosial adalah mencoba untuk mereka bisa berbaur dengan komunitas di luarnya. Bagaimana yang terstigma dan yang menstigma itu bisa berbaur. Dan itu proses yang tidak mudah. Karena berapa kali kami temukan suku anak dalam sebagai contoh misalkan ya, mereka kan bisa jual jenang dengan harga yang mahal. Mereka punya uang, mereka beli motor misalkan kayak motor sport gitu. Kemudian keliling desa, berharap bisa dapat ketemu gadis dari desa lain, bukan orang suku anak dalam. Ketika di jalan diketahui dia sebagai orang suku anak dalam, mendapat stigma negatif, itu bisa ribut dengan pemuda yang dari desa sekitar situ. Nah, itu kejadiannya bisa sampai saling berkelahi, dan yang kemarin terjadi 3-4 tahun yang lalu adalah 4 orang meninggal karena suku anak dalam menembak mereka menggunakan kecepet atau senapan yang keluar banyak butiran paku ataupun besinya di situ. Ini yang menurut saya hal-hal ini tidak mudah ketika berbaur dengan komunitas yang ada.